Halo rekan-rekan semua, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu sebelumnya, saya akan mengupdate ke teman-teman semua topik-topik ekonomi terkini ya di minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Maret 2020 yang kemungkinan 2021 yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Oke, seperti biasa saya akan update dulu terkait dengan COVID-19 karena COVID-19 ini masih menjadi main topik buat pergerakan dari harga saham maupun obligasi. Kalau kita lihat beritanya sangat-sangat positif datang dari luar negeri maupun dari Indonesia. Dari Amerika kita tahu kasus COVID-19-nya terus mengalami penurunan. Per 7 Maret 2021 itu angka kasus COVID-nya itu rata-rata average 7 hari itu sekitar 58.000 kasus. Itu jauh di atas puncak dari kasus COVID-19 di bulan Desember sekitar 300.000 kasus. Terus juga kita lihat di Indonesia juga kasusnya juga cenderung mengalami penurunan. Itu di average 7 hari itu sekitar 6.400 kasus dari rata-rata sempat ke level 15.000 kasus ya di bulan Desember, tapi terus mengalami penurunan dan kita berharap sampai dengan akhir tahun kasus COVID-19 ini bisa terus dikendalikan dan ekonomi dapat berjalan kembali normal. Terus kalau kita lihat data vaksin juga cukup bagus kalau kita lihat ya per Maret ini ya bulan Maret ini di awal minggu Maret ini sudah kita dapatkan data sekitar 2,8 juta orang sudah divaksin tahap pertama, yang sudah divaksin tahap kedua itu sekitar 1,1 juta orang. Dan diperkirakan kalau per bulan bisa sampai dengan 2 juta vaksin per bulan, maka diharapkan bisa sampai dengan 24 sampai dengan 30 juta orang bisa mendapatkan akses vaksin, dan itu cukup baik ya. Dan kita berharapkan pemerintah juga semakin cepat memberikan vaksinasi dan itu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya herd immunity biar lebih cepat. Nah, itu dari sisi COVID-19. Nah, kalau dari sisi ekonominya sendiri ada tema menarik, yaitu terkait dengan yield US Treasury yang mengalami kenaikan. Jadi yield US Treasury itu seperti yield Sun ya, atau imbal hasil Sun yang mengalami kenaikan. Biasanya kalau yield Sun itu mengalami kenaikan, biasanya kalau yield US Treasury juga mengalami kenaikan, biasanya saham itu akan mengalami koreksi. Kenapa saham mengalami koreksi? Karena kita tahu orang akan cenderung pindah ke pasar obligasi ketimbang saham, karena pasar obligasi kita tahu kan merupakan fixed income market ya, jadi pendapatannya tetap, jadi orang tentu akan yang rata-rata kan investor itu kan risk averse ya. Jadi kalau biasanya yield US Treasury-nya atau yield Sun kita itu mengalami kenaikan dan memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, itu tentu akan mendorong orang-orang dari pasar saham pindah ke pasar obligasi dan itu membuat pasar saham kita mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat sampai dengan tanggal 7 Maret ya kemarin, kita tahu bahwa pasar saham kita mengalami koreksi ya cukup dalam, itu karena disebabkan salah satunya kenaikan yield US Treasury yang sekitar sampai 1,6%. Nah, kenapa yield US Treasury itu mengalami kenaikan? Ini karena defisit APBN Amerika ini membengkak ya di 2021. Dari 2020 aja kita lihat ya, defisit APBN Amerika itu sudah naik 100% ya karena COVID-19. Dari rata-rata 1,2 triliun ya, itu sekarang di 2021 diprediksi sampai dengan 3,2 triliun, dan 2021-nya lagi ya, 2020 itu 3,2 triliun, 2021 itu diperkirakan akan sampai 4,3 triliun. Jadi karena Amerika membutuhkan defisit yang cukup besar, maka dia membutuhkan investasi masuk ke negaranya. Salah satunya dari tabungan-tabungan dolar di luar negeri ya, di luar Amerika, di negara emerging market maupun di Eropa maupun di Asia. Itu akhirnya dolarnya jadi outflow dari Asia, dari Eropa itu kembali ke Amerika untuk mendanai defisit APBN Amerika yang kita lihat spike seperti ini ya, karena butuh dana di Amerika untuk mendorong stimulus fiskal. Nah, kalau kita lihat kelihatannya The Fed tidak bisa 100% membeli US Treasury, karena tadinya banyak analis berekspektasi bahwa kalau Amerika defisit maka tentu yang membeli hampir semua defisit fiskal Amerika itu adalah The Fed. Nah, itu yang membuat kenapa banyak analis sangat bullish ya, sangat bullish terhadap pasar komoditas. Karena kita tahu kalau misalkan The Fed semua yang beli defisit APBN Amerika tadi sekitar 4 triliun, itu tentu akan mendorong kenaikan harga-harga barang, terutama harga-harga di pasar komoditas, dan itu yang membuat saham-saham komoditas menjadi sangat menarik di tahun 2021. Tapi kalau kita lihat sampai dengan Januari Februari balance sheet-nya The Fed
Ya kita lihat apakah The Fed itu mencetak uang atau enggak, kita bisa lihat dari balance sheet nih. Grafik balance sheetnya The Fed ini kalau kita lihat itu masih stabil di angka 7,6 triliun ya. Kenaikannya hanya sekitar 400 billion dari posisi Desember 2020. Nah kalau kita lihat ini menunjukkan bahwa sebenarnya The Fed sangat limited untuk bisa beli US Treasury. Kenapa? Karena The Fed juga takut kalau semua US Treasury-nya dibeli oleh The Fed, maka akan terjadi overshoot atau hyperinflation bisa jadi di pasar komoditas, dan itu akan mendorong inflasi di seluruh harga-harga barang di Amerika. Nah kalau itu yang terjadi, itu juga akan mendorong inflasi di hampir semua negara, terutama negara-negara yang impor komoditas seperti Indonesia ya. Indonesia kan impor beras, impor gula, impor gandum. Jadi kalau misalkan harga-harga komoditas mengalami kenaikan, tentu akan terjadi inflasi bahan makanan di Indonesia. Nah itu yang tidak diinginkan oleh The Fed. Jadi sehingga kemungkinan The Fed akan mix ya, melakukan strateginya mix, di mana dia akan beli sebagian dari US Treasury, tambahan 4 triliun dolar US Treasury, dan sebagian lagi akan dibeli oleh investor-investor dari emerging market maupun dari Eropa. Nah itu yang menyebabkan akan terjadinya capital outflow, dan itu juga yang menyebabkan yield US Treasury kemungkinan masih akan terus mengalami kenaikan. Ya kalau kita lihat juga pasar obligasi kita dari domestik, kita tahu untuk melihat atau memprediksi pasar saham sangat baik untuk melihat pergerakan dari pasar obligasi, karena pasar obligasi itu biasanya bergerak lebih dulu dibandingkan pasar saham. Nah kalau kita lihat yield Sun kita itu mengikuti yield US Treasury itu terus mengalami kenaikan, dan itu yang menjelaskan harga obligasi, pasar obligasi kita mengalami penurunan koreksi. Nah kalau kita lihat dari rupiah juga, domestic non delivery forward, ini adalah forward rupiah untuk 1 bulan ke depan. Kalau kita lihat forward rupiah juga mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dari kenaikan yield Sun. Ini menunjukkan bahwa hedging cost untuk beli Sun bagi asing, investor asing itu cukup tinggi, sehingga menjelaskan kenapa yield Sun kita masih akan terus mengalami kenaikan sampai investor asing merasa menarik untuk investasi di Indonesia. Nah kalau saya lihat yield Sun kita itu kemungkinan bisa jadi, melihat yield US Treasury yang terus mengalami kenaikan, kemungkinan di tahun ini bisa sampai dengan 1,6 sampai 1,8% yang 10 tahun, maka yield Sun kita ini bisa mencapai angka sekitar 7 sampai dengan 7,3%. Nah itu yang kemungkinan akan mendorong koreksi di ekspektasi tersebut, yang kemungkinan mendorong koreksi di pasar saham. Nah kalau kita lihat pasar saham kita juga mengalami flat ya, cenderung flat, bergerak hovering di angka 6.200 sampai dengan 6.300. Terus juga resiko berinvestasi di Indonesia sedikit mengalami kenaikan. Kita lihat dari sisi CDS kita yang mengalami kenaikan di 2021, begitu juga kenaikan di domestic non delivery forward maupun juga dari spot dari rupiah. Nah, salah satu resiko terbesar ya kalau misalkan The Fed terus-terusan yang membeli yield US Treasury, itu juga akan mendorong harga komoditas. Salah satunya yang paling ditakutkan bagi Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia atau Brent ya. Kenapa? Karena Indonesia defisit migas. Jadi kalau misalkan harga minyak global mengalami kenaikan, tentu harga premium, harga Pertamax di Indonesia pun juga akan mengalami kenaikan, dan itu akan mendorong inflasi secara total di harga-harga barang di Indonesia. Nah itu yang menjelaskan kemungkinan kekhawatiran banyak investor dan pelaku pasar bahwa BI tahun ini akan menaikkan suku bunga untuk mengadjust kenaikan inflasi. Nah itu tentu akan negatif terhadap pasar saham. Nah kalau kita lihat ini seperti prediksi kita seminggu lalu ya, bahwa akan terjadi koreksi di pasar saham. Nah kalau kita lihat pergerakan dari asing sendiri ya, asing itu di Indonesia itu quarter to date masih positif net buy-nya, year to date pun masih positif 1 triliun 1 miliar dolar ya kalau kita lihat ya, 1 miliar dolar. Tapi di awal Maret itu sekarang net sell. Jadi di awal Maret kita lihat itu udah mulai net sell. Di obligasinya juga kalau kita lihat juga sudah mulai net sell. Jadi kalau kita lihat secara net, baik di obligasi maupun saham investor asing itu cenderung net sell. Nah kalau kita lihat dari data-data tersebut, pertanyaannya adalah kemana arah yield sekarang? Yield US Treasury-nya akan terus naik kah dalam jangka pendek, katakanlah seminggu sampai 2 minggu ke depan, atau yield US Treasury-nya stay? Nah ini tergantung data-data ekonomi yang akan keluar minggu ini. Data penting yang akan keluar minggu ini itu adalah data tanggal 10 ya, nanti malam, di mana data CPI Amerika itu akan sangat-sangat dilihat oleh para pelaku pasar bulan Februari nih, datanya tanggal 10. Karena kalau data CPI Amerika di atas 1,7%, artinya inflasi di Amerika itu akan mengalami tren kenaikan. Orang-orang investor-investor global itu berekspektasi
inflasi di Amerika akan mengalami kenaikan dan dia akan menjual US Treasury-nya, dan itu akan semakin mendorong kenaikan yield US Treasury yang jangka panjang, sehingga itu kemungkinan akan membuat rupiah dan juga pasar saham maupun obligasi Indonesia akan koreksi. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan benar-benar data inflasi. Perkiraan saya inflasi akan sesuai dengan prediksi analis global sekitar 1,7%. Nah, itu yang akan membuat kemungkinan akan terjadi koreksi di minggu kedua maupun minggu ketiga bulan Februari ini untuk pasar saham kita, karena kenaikan yield soon kita mengikuti kenaikan yield US Treasury. Nah, kebetulan Samuel Sekuritas ini membuat Samuel Leading Stock Price Index. Ini menarik sekali bagi investor. Bagi investor yang bingung investasi apa ya di tengah koreksi, misalkan tadi yang seperti saya katakan tadi, karena berbagai asumsi tadi, karena yield US Treasury mengalami kenaikan, karena defisit Amerika membesar. Nah, dalam seminggu ke depan ya sampai dengan tanggal 15 Maret itu investor bisa melihat Samuel Leading Stock Price Index. Jadi saya membuat Samuel Leading Stock Price Index berdasarkan economic model ya, dengan dua variabel, yaitu variabel target price dan juga variabel lagging atau leading IHSG minggu sebelumnya. Nah, kalau kita lihat memang model ekonomi saya confirm bahwa akan terjadi koreksi selama seminggu ke depan untuk berbagai berbagai saham-saham emiten-emiten ini ya. Emiten-emiten ini yang kemungkinan akan mengalami koreksi selama seminggu ke depan ya. Emiten ini merupakan 20 emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia ya, di pembentuk indeks harga saham gabungan Indonesia, dan yang paling liquid ya, market kapitalisasinya besar dan juga paling liquid, dan juga dia mempunyai target price atau di cover oleh analis semenjak tahun 2016. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh deviasi antara current price dari stok dengan target price yang dibuat oleh analis. Nah, ini kedua variabel ini saya buat menjadi sebuah model ekonomi, dan kalau kita lihat signal sell-nya hampir semua ada di berbagai saham ini yang teman-teman lihat. Tapi ada signal buy ya, signal buy-nya itu datang dari Tebik, dan juga ada signal hold datang dari UNTR. Nah, kalau kita lihat ini bisa jadi pilihan ya, Tebik bisa jadi pilihan untuk investor ketika terjadi koreksi di pasar saham seminggu ke depan, mungkin karena kenaikan dari yield US Treasury. Oke, jadi teman-teman semua bisa terus update data-data seperti ini ya, rekomendasi-rekomendasi kami seperti ini di Star. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman semua bisa join Star, bisa login, bisa register Star kita, aplikasi Star Samuel Trading online system kita. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Star, bisa download dan bisa mendapatkan akses dari perkembangan data-data ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.